أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, melanjutkan kembali tafsir surah Al-Lail, di mana pada pertemuan sebelumnya sudah kita masuk dan menjelaskan ayat pertama hingga ayat ketiga. Ayat pertama hingga ayat ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sesuatu yang itu berlawanan. Malam lawannya siang, laki-laki lawannya perempuan. Hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan untuk menekankan yang disumpahi. Apa itu? Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian lasyatta, benar-benar berbeda satu sama lain. Ada usaha kita mencari kebaikan, ada usaha orang mencari keburukan. Paham? Ada jahat, ada baik, ada dermawan, ada orang yang pelit, macam-macam manusia ini. Beraneka ragam watak dan sifat mereka. Jadi Bapak tidak akan mendapati manusia itu satu tipe semuanya, enggak ada. Paham? Jadi jangan Bapak berharap tinggal di komplek itu semuanya Pak baik semua orangnya. Ada saja yang tidak menyenangkan. Inilah keunikan manusia. Karena manusia itu bukan seperti robot yang bisa di setel baik terus atau jahat terus, enggak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh usaha manusia yang berbeda-beda tadi. Contoh yang pertama, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberikan dan bertakwa. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan objek yang diberikan apa kepada siapa. Paham? Allah tidak menyebutkan objeknya. Menunjukkan bahwa apa saja yang Bapak berikan dan kepada siapa saja diberikan, itu bisa bernilai ibadah, bisa bernilai pahala kalau disertakan dengan takwa. Maka Allah gandengkan apa? Fa amma man a'ta wattaqa. Paham Pak? Maka jika kita memberikan sesuatu, air putih kah, kita salurkan ide kah, kemudian kita tawarkan apa yang kita mampu, tawarkan, berikan gitu, maka itu bisa bernilai pahala kalau kita ikhlas, tidak mengharap pujian, tidak agar dilihat oleh orang, tidak juga mengharap ucapan terima kasih. Allah sebutkan hal itu di surah Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberikan makan kepada kalian tidak mengharap balasan, tidak juga mengharap ucapan terima kasih. Benar-benar hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah pemberian yang bernilai Pak? Bernilai pahala. Ada tipe orang yang memberikan sesuatu tapi dia barengi dengan riya. Paham? Biasanya orang-orang kampung itu Pak, kalau nyumbang ke masjid 100.000 Pak, tolong Pak ya diumumkan nanti setelah selesai sholat Jumat gitu, umumkan. Paham? Sampaikan kepada orang, saya nyumbang 100.000, tulis Bapak Burhanuddin telah nyumbang 100.000. Paham? Kalau tujuannya dia pamer Pak,
maka tidak bernilai pahala uang sedekahnya itu. Kenapa? Karena dia riya. Paham? Atau coba nih saya mau bersedekah, mana-mana video, mana-mana. Coba nih, biar saya pasang di status nanti. Paham? Sebarkan di media sosial. Maka kalau tujuannya riya, tidak ada nilai pahalanya. Kalau tujuannya untuk mengajarkan kepada yang lain, maka dia dapat pahala. Paham Pak? Contoh ada kotak infak lewat, baik itu di hari Jumat atau di hari-hari apa gitu. Ada kotak infak lewat, lubangnya kecil biasanya Pak ya, kotak infak itu. Terus dia cabut dompetnya, dia ambil uang yang merah itu, terus dia angkat tinggi-tinggi gini. Bismillah. Dia pelan-pelan masukin uang merah tersebut Pak. Tujuannya apa ini? Kalau dia riya, selesai. Dapat dosa, dia nggak dapat pahala. Tapi kalau tujuannya untuk mengajarkan kepada yang lain, kalau infak itu jangan apa? Jangan yang ungu, jangan yang biru, jangan yang abu-abu, pokoknya yang merah lah. Paham? Seperti saya ini. Ini bagus berarti apa? Man sanna sunnatan hasanatan. Ini memberikan apa? Sunnah yang baik dalam hal bersedekah. Ini tipe orang yang kedua Pak. Yaitu apa? Memberikan tapi apa? Kepengen riya. Tipe yang ketiga, dia telah memberikan sesuatu tapi dia ujub. Paham? Dia cerita, saya itu kemarin umroh, saya begini. Paham? Saya sudah nyumbang di masjid ini, sudah berapa uang saya habis untuk pembangunan ini. Dia cerita kepada yang lain untuk apa? Untuk ujub, berbangga diri. Ada sesuatu berarti yang diharapkan dari manusia. Apa itu Pak? Pujian manusia. Ini juga bisa menghapus pahala sedekahnya dia. Paham? Ada orang seperti ini Pak tipenya. Dia memberikan sesuatu, dia cerita ke sana kemari. Paham? Ini tipe yang ketiga. Tipe yang keempat adalah mereka yang memberikan sesuatu, tapi setelah itu dia ungkit-ungkit kepada orang itu. Kalau bukan saya yang memberikan kamu dulu, enggak kamu hidup seperti ini. Kalau bukan saya yang renovasi masjid ini enggak bagus seperti ini. Paham? Ini apa Pak? Ini namanya manna. Mengungkit-ungkit kebaikannya, mengungkit-ungkit sedekahnya. Ini menghapus juga apa? Menghapus juga amalan sedekahnya. Makanya kata Allah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wala adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan apa? Dengan mengungkit-ungkit. Paham? Mengungkit-ungkit kebaikannya, mengungkit-ungkit sedekahnya. Tipe yang keberapa sekarang? Yang kelima adalah mereka yang bersedekah, tapi bersedekahnya ke tempat kemaksiatan. Dia loyalnya itu kemana Pak? Ke tempat pelacuran, pokoknya ke tempat perjudian. Maka ini tidak juga bernilai pahala, karena dia ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam apa? Berbuat kemaksiatan. Paham? Jadi ada 5 keadaan seseorang itu memberikan hartanya, hanya satu yang bernilai pahala. Apa itu Pak? Dia memberikan sesuatu dan dia barengi dengan ketakwaan, yaitu mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak kala kita memberikan sesuatu Pak kepada seseorang, apakah itu uang, air minum, pakaian, apalah gitu ya, sesuatu itu. Nanti pemberian ini ada 3 judulnya Pak. Ada 3 namanya atau judulnya. Pertama, sedekah. Sedekah ini adalah pemberian yang kita harapkan dengannya pahala. Paham? Ini adalah sedekah. Kenapa disebut dengan sedekah? Karena ini adalah bentuk pembenaran kita terhadap janji-janji Allah dan Rasulnya. Paham?
Allah janjikan Pak, setiap sedekah yang kita keluarkan itu Allah akan ganti dengan penggantian yang berlipat-lipat. Wa may yuqridullaha qardan hasana yudhaifulah. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, coba lihat, sedekah yang kita keluarkan itu Allah hitung, Allah anggap sebagai qardun. Apa itu qardun, Pak? Qardun itu adalah pinjaman yang harus dibalikin. Paham? Pinjaman yang harus dibalikin. Kalau Allah yang meminjam, pasti Allah balikin kan? Nah, orang yang bersedekah ini yakin Allah akan menggantinya dengan kelipatan yang lebih. Kalau dia bersedekah 100, Allah ganti dengan lebih daripada itu. Dia juga percaya janji Rasulullah, mana qasat shadaqatun min malin. Harta tidak mengurangi, sedekah tidak mengurangi harta. Paham? Justru akan bertambah terus. Dia juga percaya doanya malaikat yang turun di pagi hari berdoa kepada Allah, ya Allah, gantilah hartanya orang-orang yang bersedekah. Binasakanlah hartanya mereka yang tidak mau bersedekah alias seke atau pelit gitu, nggak mau mengeluarkan sesuatu dari hartanya. Paham Pak? Ini judul yang pertama. Sedekah. Apakah air putih, uang, tenaga, ini semua bisa apa? Bernilai sedekah. Kalau kita mengharapnya apa Pak? Pahala. Nah, jika kita sudah memberikan sesuatu itu, maka sesuatu itu jika sudah diterima oleh orang, maka kita tidak boleh ambil kembali lagi. Paham? Sama halnya apa? Kita muntah, kemudian kita telan lagi kembali muntah kita. Rasulullah memperumpamakan seperti apa? Anjing yang muntah, kemudian menelan kembali muntahnya. Ini perumpamaan terhadap mereka yang sudah memberikan dan diterima oleh orang yang menerima, terus diambil kembali. Paham? Tapi kalau sekiranya baru dia janjikan, dia katakan, nanti kamu datang ke rumah ya, saya kasih uang 1 juta. Paham? Pulang dia ke rumahnya, pikir dia, astagfirullah, saya masih banyak utang, nggak jadi. Paham? Maka boleh. Karena apa? Dia belum menyerahkannya, baru hanya sekedar menjanjikan. Boleh dia katakan, Pak, maaf Pak, saya batalin karena saya ternyata banyak utang. Paham? Karena belum sempat apa? Diterima, baru dijanjikan. Nah, ini judul yang pertama. Apa Pak? Sedekah. Yang kedua adalah hadiah. Hadiah itu adalah pemberian untuk menarik hati seseorang. Paham? Dia tidak mengharap pahala ini, tapi mengharap apa? Agar menarik hati orang itu yang tadinya dia buruk menjadi baik. Contoh Pak, kalau kita mendapati istri kita kok banting ngomel terus sekerjanya ini, terus apa namanya? Pulang nggak pernah masak, mungkin kurang ini Pak, kurang hadiah. Paham? Bapak coba belikan emas 1 kilo, akan luluh hatinya itu. Paham? Belikan sesuatu yang dia senangin, pasti dia akan, Masya Allah, senyum terus, siap terus melayani suaminya. Kenapa? Karena hadiah itu yang akan menumbuhkan kecintaan. Tahadu tahabu, kata Rasulullah. Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Teringat awal-awal buka rumah tahfidz di Kilo 4 sana Pak, di mana Pak RT-nya ini orang awam. Paham? Melihat yang sudah berjenggot gini, sudah aliran apa lagi ini. Paham? Ketika saya nawarin, Pak, boleh nggak saya ngisi di masjid tersebut ngisi tafsir gitu. Kebetulan dia aktif di masjid. Oh enggak, kita beda golongan, nggak bisa. Oke, kalau gitu. Nah, ketika saya mau buat perizinan rumah tahfidz, paham? Ke Kemenak gitu. Ternyata dia ke Kemenak juga menggagalkan. Tolong Pak, jangan diberikan izin rumah tahfidz tersebut. Akhirnya pihak Kemenak nyampaikan bahwa ini Ustaz RT setempat menggagalkan, tidak mengizinkan untuk buat rumah tahfidz. Oh, ya sudah seperti itu. Akhirnya saya mengambil jalan hadiah ini Pak.
Ketika ada kue lebih, ikan lebih, ya sudah saya kasih ke Pak RT. Paham? Kasih hadiah terus, ya ikan, ya kue, apa gitu yang saya bisa kasih. Nah, sudah mulai agak mendingan gitu. Ketika ada di RT tersebut mau ada gotong royong, dia tawarin, Ustadz ini ada kurang semen, mau butuh semen, beli semen. Oh, udah mulai nih. Akhirnya saya suatu saat santri mau masuk, Pak RT izin santri mau masuk. Oh ya silakan Ustadz, karena itu ini aja kok hafal Al-Quran aja, silakan aja. Wah, sudah berhasil ini. Paham? Dengan sebab tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Karena hadiah itu Pak bisa memperbudak seseorang, bisa membuat orang itu lulu lantah, jadi tunduk kepada orang yang memberikan hadiah kepadanya. Paham? Jadi hadiah nanti ini bisa diberikan kepada pelaku maksiat, bisa diberikan kepada orang kafir yang mereka kepengen ditarik hatinya untuk masuk ke dalam Islam. Paham? Inilah yang disebut dengan apa Pak? Mu'allaf. Paham? Mu'allaf itu adalah orang yang ditarik hatinya, bukan orang yang baru masuk Islam, tapi mereka yang ditarik hatinya untuk masuk ke dalam Islam. Makanya di mereka diberikan zakat. Tujuannya menarik hati. Rasulullah itu ketika datang orang musyrik minta sesuatu, langsung dia kasih kambing 1 lembah. Paham? Langsung dia kasih 1 lembah. Ternyata orang ini terpengaruh dengan hadiah tersebut, akhirnya mendakwakan kepada kaumnya bahwa masuk ke dalam Islamlah kamu. Karena Nabi Muhammad itu tidak takut miskin, tidak pernah takut miskin ketika memberikan sesuatu. Paham? Jadi hadiah ini Pak tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena ada sesuatu yang dia inginkan, yaitu menarik hati. Hadiah yang sudah diberikan tadi itu tidak boleh juga diambil kembali. Kemudian judul yang ketiga adalah hibah. Hibah ini adalah pemberian yang tidak diharapkan pahala, tidak pula diharapkan untuk menarik hati. Paham? Hibah ini nanti boleh barter. Kayak jual beli Pak. Contoh gini, saya ada air 1 gelas ini, datang ke rumah salah satu bapak di sini, saya kasih 1 gelas, dan saya berharap gelas ini diisi balik jus mangga. Paham? Saya nunggu di depan rumah, kok gelasnya belum diisi ya Pak ya? Saya berharap jus. Wah, kalau gitu saya nggak mau. Ya udah, saya nggak ambil lagi kembali air putih saya. Paham? Jadi apa yang saya berikan boleh saya mengharap lebih. Saya antarin ke rumah bapak mungkin kuntuk-kuntuk. Paham? Saya berharap kue coto Makassar mungkin dari rumahnya atau apa gitu. Boleh. Kalau ini judulnya Judulnya hibah. Boleh mengharap dari apa yang kita berikan. Tapi kalau di Indonesia ini hibah dimaksudkan adalah sedekah. Paham? Banyak orang, saya sudah menghibahkan rumah Ustaz. Ternyata yang dimaksudkan adalah wakaf. Paham? Wakaf. Wakaf itu bagian dari apa Pak? Dari sedekah. Paham? Ketika Rasulullah bersabda, "Idza matal insanu inqata anhu amalahu illa min shadaqatin jariyah." Jika manusia meninggal dunia maka terputuslah seluruh amalannya di dunia kecuali ada 3. Di antaranya adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini adalah wakaf tadi. Paham? Yang mengalir terus pahalanya selama tanah, masjid, bangunan itu dipakai untuk beribadah. Tapi ada lagi yang terbaik Pak, lebih baik daripada wakaf. Apa itu? Manihatul anzi. Manihatul anzi. Manihatul anzi itu gambarannya di dalam hadis Pak, di mana kita punya kambing betina yang sedang menyusui. Paham?
Terus kita pinjamkan kepada orang, Pak silakan Pak dimanfaatkan susunya. Paham? Dia perah terus susunya, dia dapat manfaat, kita juga dapat pahala. Paham? Suatu saat nanti saya ambil kembali kambing saya ini. Mungkin 2 tahun, 3 tahun dia manfaatin, dia ambil susunya terus. Atau dia kawinkan punya lahir anak gitu, dia ambil. Maka saya ambil kembali kambing saya. Beda halnya dengan apa? Dengan wakaf. Wakaf itu nggak boleh ditarik kembali. Paham? Nggak boleh diambil kembali. Nah kalau manihatul anzi ini boleh ditarik kembali. Karena statusnya apa? Dia hanya meminjamkan untuk diambil manfaatnya. Contoh, kita punya rumah kosong gitu, nggak dipakai. Kita pinjamkan ke lembaga pendidikan gitu, pendidikan sekolah. Pak, pakai aja rumah ini ya. Maka selama dia pakai itu, kita terus mendapatkan apa? Pahala. Paham? Beda halnya kalau kita sewakan, kita hanya dapat uang saja. Tapi kalau kita pinjamkan, kita dapat terus pahala, tapi suatu saat nanti kita mengambil kembali. Atau kita meninggal dunia, anak kita mewarisinya. Kalau wakaf, enggak. Paham Pak? Jadi itu 3 judul tak kala kita memberikan sesuatu. Sedekah, kemudian hadiah, dan hibah. Lantas infak, zakat, ini posisinya di mana ini? Infak, zakat. Nah, kira-kira di mana Pak posisinya? Nah, di sedekah. Paham? Infak itu ada yang wajib atau nafkah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Zakat juga ada yang wajib, ada yang sunnah. Paham? Judulnya saja yang berbeda. Kadang apa? Mubadzir kata, padahal maknanya hanya satu. Kadang kita melihat di saat Ramadan itu Pak, terima zakat infak sodakoh. Terima infak zakat sodakoh. Seakan-akan infak beda, zakat beda, sodakoh beda. Padahal satu saja maknanya. Paham? Sesuatu yang diberikan mengharap pahala. Cuman ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu adalah kewajiban harta kita atau kewajiban mensucikan jiwa kita. Paham? Dan itu dibahas dalam Kitabu Az-Zakah. Wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan al-husna. Husna di sini bermakna surga. Paham? Surga. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang beriman itu kelak al-husna, yaitu surga. Wa ziyadah, dan tambahannya. Apa itu? Melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di samping dia memberikan sedekah, dia juga meyakini al-husna, yaitu surga. Karena ternyata Pak, hal inilah yang mendorong seseorang itu bersedekah. Yaitu balasan kelak di akhirat. Iming-iming apa? Iming-iming surga. Ini yang metode ini yang dipakai oleh Rasulullah ketika mengajar sahabatnya. Yaitu apa? Iming-iming surga. Maukah kalian jihad, maka surga balasannya. Maukah kalian begini, surga balasannya. Sehingga apa? Tarbiyahnya Rasulullah kepada sahabat ini tarbiyah surga. Paham? Yang ini kadang kita jauh dari pendidikan seperti ini. Tak kala kita mau mendidik anak kita sholat, kita iming-imingi uang. Nak, kalau kamu sholat nanti ayah kasih 100.000. Paham? Nak, kalau kamu nanti mau masuk pondok pesantren lulus, ayah belikan motor. Paham? Iming-imingnya apa? Dunia. Paham? Sehingga anak ini nanti suatu saat akan kecewa.
ketika apa? Ketika tidak mendapati apa yang diiming-imingkan itu. Beda halnya kalau diiming-imingi akhirat, surga. Paham? Dia termotivasi, dia semangat karena yang dia harapkan apa yang ada di sisi Allah, tidak apa yang ada di sisi manusia. Nah, ketika dua hal ini sudah dilakukan, Pak, maka ganjaran Allah di dunia, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan baginya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Paham? Ini ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jazaul hasana al hasanatu ba'du. Balasan kebaikan itu, Pak, adalah kebaikan setelahnya. Paham? Ketika kita kok alhamdulillah saya kok semangat banget ya, kok mudah saja melakukan ketaatan. Karena nanti ada orang itu, Pak, sulit. Diajak sholat susah, diajak ngapa-ngapain susah. Karena memang apa? Allah persulit dia untuk melakukan hal tersebut. Jadi Allah berikan ganjaran apa? Dipermudah melakukan kebaikan. Dipermudah melangkahkan kakinya kebaikan. Dipermudah lisannya mengucapkan kata-kata yang baik. Ini adalah anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang rajin bersedekah dan membenarkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila. Sekarang contoh yang kedua. Dan ini lawan dari yang sebelumnya. Paham? Kalau yang sebelumnya dermawan, kalau yang ini apa? Wa amma man bakhila. Adapun orang yang pelit, kikir. Orang yang seperti ini ada dua tipe, Pak. Ada yang kikir untuk dirinya, ada yang kikir untuk orang lain. Paham? Contoh, dia dapat gaji 3 juta 1 bulan. Paham? Untuk beli makan gitu plus telur dan yang lainnya, nasi ada lauknya, telur cukup. Dia hanya beli beras saja, enggak dia beli lauk. Karena dia apa? Dia tahan-tahan uangnya. Demikian juga keluarganya, dia suruh puasa, ayo Senin Kamis yuk. Paham? Paham? Biar mengurangi budget. Santri diajakin apa? Ayo santri wajib puasa Senin Kamis. Ketika Ayyamul Bid wajib berpuasa semua. Ternyata tujuan mudirnya agar apa? Mengurangi pengeluaran biaya makan. Paham? Berarti apa? Dia pelit untuk dirinya dan pelit untuk orang lain. Orang yang pelit itu, Pak, tidak disenangi oleh orang. Dan dia telah suudzon, berprasangka buruk kepada Allah. Dia menganggap bahwa dengan pelitnya dia itu akan menambah hartanya. Paham? Akan menyebabkan dia kaya. Akan menyebabkan dia bahagia. Padahal tidak seperti itu. Paham? Justru orang yang pelit itu akan dijauhi oleh orang banyak. Nggak ada orang yang senang dengan orang yang pelit itu, Pak. Paham? Tidak ada orang yang senang dengan orang yang pelit. Jadi apa hukumnya orang pelit ini? Hukumnya haram. Paham? Kenapa? Karena dia tahan-tahan harta tersebut. Naik ke tingkatan yang paling bahaya, yaitu apa? Dia menyangka bahwa hartanya ini bisa menyebabkan dia kekal. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka bahwa hartanya menyebabkan dia kekal di dunia. Dia bisa berbuat apa saja. Ketika nanti saya sakit, saya bisa berobat ke Singapura. Bisa kemana-mana, bisa panggil dokter. Paham? Padahal tidak semua bisa dibeli dengan uang.
Kemudian yang kedua adalah wastagna. Wah, ini musibah lagi nih Pak, wastagna. Dia merasa apa? Merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya. Paham? Dia merasa cukup dengan apa? Dengan adat istiadat dia. Dia merasa cukup dengan apa? Ajaran nenek moyangnya. Ketika ada yang menyampaikan ilmu yang datang dari Al-Quran dan hadis, mengatakan, ini ajaran baru ini Wahabi ini paham? Dia framing gitu, ini agar apa? Agar manusia menjauhinya. Kenapa? Karena takut kebiasaannya ini tergeserkan, terjauhkan. Akhirnya apa? Dia membuat istilah-istilah agar manusia menjauhi orang tersebut. Jadi kalau orang sudah merasa cukup Pak, susah menerima nasihat, susah menerima kebenaran, susah dan seterusnya. Kenapa? Karena dia menutup diri dari hal tersebut. Paham? Menutup diri. Kita perumpamakan orang yang ini Pak, orang yang sudah kenyang, Bapak tawarin makanan apa saja, seenak apa saja, dia nggak mau terima kan? Kenapa? Karena sudah merasa cukup. Maaf, saya kenyang, nggak bisa lagi sudah. Paham? Bapak tawarin makan yang enak, yang paling mahal pun dia nggak mau. Apalagi makanan yang jelek, lebih lagi dia nggak mau kan? Kenapa? Karena sudah merasa cukup. Kalau dalam hal urusan akhirat Pak, kita nggak boleh merasa cukup. Paham? Tapi urusan dunia kita dituntut untuk merasa cukup. Atau istilahnya apa? Qanaah. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Inilah yang membuat nanti kita apa? Zuhud dengan apa yang ada di sisi manusia. Paham? Kita tidak lirik sana sini, kita tidak apa terhadap apa yang dimiliki manusia, karena merasa cukup dengan pemberian Allah. Jadi dalam hal urusan akhirat, kita tidak boleh melihat yang di bawah kita. Paham Pak? Tidak boleh melihat yang di bawah kita. Tapi dalam urusan dunia, kita harus melihat yang di bawah kita. Paham? Ini tipsnya. Kata Rasulullah, undur ila man huwa asfala minkum. Ini dalam urusan dunia, lihatlah yang di bawah kalian. La tanduru ila man huwa fawqakum. Jangan lihat yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tasdiru nikmatallahi alaikum. Agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Contoh kita sekarang sudah punya rumah Pak. Paham? Maka lihat mereka yang masih ngontrak, yang harus pindah ke sana kemari karena nggak sanggup bayar kontrakan. Paham? Maka kita mensyukuri alhamdulillah punya rumah meskipun bocor, meskipun kayu gitu. Tapi alhamdulillah banyak orang di sana apa? Masih ke sana kemari ngontrak. Ketika kita punya motor Honda 70 mungkin, maka kita lihat mereka yang ke sana kemari naik bis kota, naik angkot. Alhamdulillah saya punya apa? Kendaraan. Jangan Bapak lihat yang motornya NMAX, motornya yang keluaran terbaru. Bapak tidak mensyukuri nanti apa? Yang ada. Bapak sekarang alhamdulillah Pak, masih sehat gitu ya, jalan masih normal. Maka lihat mereka yang sakit, yang jalan sudah miring-miring. Paham? Karena kena stroke, nggak bisa langkah karena kena asam urat, paham? Harus berbaring di rumah sakit. Akhirnya apa? Kita mensyukuri nikmat sehat tersebut. Paham Pak? Dalam hal urusan dunia, kita lihat yang di bawah kita. Tapi kalau dalam urusan akhirat, kita nggak boleh lihat yang di bawah kita, tapi lihat yang di atas. Masya Allah Bapak itu soft pertama terus. Saya harus juga lebih di depan. Masya Allah Bapak itu sudah hafal 1 juz. Padahal usianya sudah 70 tahun. Masa saya muda-muda belum hafal? Akhirnya apa? Yatasabak, yatanafas. Berlomba-lomba dalam hal kebaikan.
Kalau kita melihat yang di bawah kita, Pak, kita nggak maju-maju. Alhamdulillah saya sudah sholat, teman-teman saya itu masih gelandangan, masih melacur, masih minum khamar. Mana berlomba-lombanya kalau kayak gini? Karena apa? Melihatnya yang di bawah. Alhamdulillah saya sudah sholat, masih banyak teman-teman saya belum sholat. Jangan dilihat ke sana, tapi lihat yang tinggi dalam urusan akhirat. Maka Allah kalau dalam urusan akhirat, Pak, kita diperintahkan fastabikul khairat. Berlomba-lombalah dalam hal kebaikan. Musabaqah itu, Pak, saling mengejar siapa yang terdepan. Itu namanya apa? Musabaqah. Maka dalam urusan ibadah kita harus apa? Kencang-kencangan, juara-juaraan, menang-menangan. Wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan surga. Maka apa balasannya? Fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan juga untuk berbuat keburukan. Coba lihat, Pak. Ada orang itu, dia Masya Allah korupsinya itu mudah banget, lancar. Buat dosa itu mudah aja dia. Paham? Ini tanda apa? Allah mudahkan orang ini berbuat kemaksiatan. Enak dia, lancar. Paham? Nanti tiba-tiba Allah langsung apa? Binasakan. Jangan lihat mereka Masya Allah yang bergelimangan maksiat tapi tetap lancar rezekinya. Apakah Allah ridho? Belum. Enggak. Allah tidak ridho kepada mereka. Karena Allah tidak pernah ridho kepada pelaku maksiat, pelaku kekafiran. Ada yang ditanyakan, Pak? Sebelum kita tutup. Cik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ini, Ustaz, kita ini contoh bahwa kita itu memberikan contoh gini, kita memberikan sesuatu, tapi dengan syarat. Maksudnya gini, salah satu contohnya gini. Orang ada yang perlu, katakanlah perlu uang. Kita tahu orang yang perlu uang ini sering masih melakukan istilahnya ya riba, pinjam apa istilahnya kredit lah, gitu, yang. Iya. Nah, namun kita meminjami dia, tapi dengan syarat saya pinjami, tapi jangan melakukan riba. Tapi kalau masih melakukan riba, saya pinjami, tapi itu hibah apa sedekah, tapi tidak usah dikembalikan, nggak apa-apa. Asal satu syaratnya, jangan melakukan riba. Bapak, dia mau minjam atau mau minta? Pertama pinjam, tapi karena kita kadang kasihan dengan syarat, akhirnya kita kasih, tapi syaratnya jangan melakukan riba. Tapi kalau melakukan riba, tetap saya anggap hutang. Gimana itu tadi? Ya, terima kasih. Ada seseorang yang ingin memberikan uang, tapi dengan syarat uang itu tidak digunakan dalam hal maksiat. Maka ini adalah pemberian yang bersyarat. Al-muslim ala syuruti. Muslim itu sesuai dengan syarat yang disepakati. Maka orang yang menerima pemberian ini harus menjalankan syarat tersebut. Karena pemberiannya apa? Terikat dengan syarat. Maka syarat itu bisa diterima dan dijalankan terhadap orang yang menerima tadi. Nah, tapi kalau sekiranya ternyata dia melanggar syarat, maka berubah yang tadinya tabarruan menjadi apa? Tausiko atau pinjaman. Paham, Pak? Maka itu dibolehkan. Nah, yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah hibah dari Pak. Kalau hibah wasiat itu bisa dibatalkan atau bisa ditarik kembali, Ustaz? Wasiat itu kan, Pak, terikat dengan kematian ya. Seperti ini contohnya, saya mengatakan, Pak, saya berikan rumah ini kalau saya meninggal dunia.
Paham? Kalau saya nanti mati, rumah ini ambil. Berarti apa ini adalah wasiat. Paham? Wasiat itu nanti diterapkan kalau selain ahli waris. Tapi kalau kepada ahli waris tidak diberlakukan. Contoh, anak yang selama ini merawatnya itu anak bungsunya. Paham? Terus dia mengatakan, nak, karena kamu yang merawat saya, rumah ini nanti ya buatmu kalau aku mati. Maka ini tidak diterapkan. Paham? Kenapa? Karena la wasiat ahli waris. Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Nah, kalau kepada orang lain bukan ahli waris, maka kalau dia berwasiat seluruh harta, maka sepertiga saja diberikan. Paham? Ini wasiat, Pak. Jadi pemberian yang terikat dengan kematian. Paham? Ini masuk dalam kategori sedekah. Tapi terikat dengan kematian tadi. Nah, apa yang mau ditanyakan, Pak, tentang hibah? Apakah dia hibah? Bukan hibah. Itu sedekah. Tapi judulnya wasiat. Karena dia terikat dengan kematian. Nah, yang lain, Pak? Ada lagi? Satu apa lagi, Ustaz? Iya. Kita biasanya di kepanitiaan Ramadan itu biasanya ada panitia zakat fitrah ya, tadi infak dan sedekah dan sebagainya itu, Ustaz. Nah, apakah ada syarat kita harus memilah atau memilih orang yang kita kan diamanahi sama jamaah sebagai panitia untuk menyalurkan zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah. Nah, sementara yang kita bagikan kalau menurut hukum syara'nya kan fakir dan miskin. Hanya saja apakah yang kita bagikan ini harus betul-betul murni yang menjalankan perintah Allah, misalnya seperti sholat. Kalau tidak, maka tidak kita berikan. Apakah harus seperti itu, Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 60 itu tidak mensyaratkan harus fakirnya itu beriman, fakirnya itu taat. Allah sebutkan secara mutlak, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Paham? Tidak di ini. Tapi kalau sekiranya Bapak mendapati ada fakir tapi dia sholat, kemudian fakir dia bermaksiat, maka kedepankan fakir dia apa? Taat. Kenapa? Karena ada nilai plus di situ, di mana harta yang disalurkan tadi menunjang, mendukung dia untuk ketaatan. Sementara si fakir plus dia bermaksiat ini, kita dukung dia untuk bermaksiat. Paham? Tapi kalau sekiranya kita cari nih fakir taat nggak ada, maka ya sudah kasih fakir plus dia bermaksiat. Paham? Bukan berarti kita sengaja mendukung kemaksiatannya, tapi kita membantu dia karena kefakirannya. Semoga saja dengan zakat ini dia tergugah hatinya untuk lebih taat lagi kepada ajaran Islam. Nah, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين